Bab 285. Kamu perlu memahami. Di luar, setelah Claire Sen pergi sendiri, Bertha Zhu bersama Paman Goldwyn bergegas mengikutinya. Nyonya muda, bukankah kamu menyelamatkannya? Kenapa dia tidak ingin bertemu denganmu? Tidak apa jika tidak ingin bertemu, kita pulang duluan. Claire Sen juga tidak memaksa karena dia memahami alasan Sally Han tidak ingin bertemu dengannya sama seperti ketika dia tidak ingin melihat Sally Han sebelumnya. Jika bukan karena perkataannya itu, Claire Sen tidak akan pergi ke hotel untuk menemuinya dan bahkan tidak akan menyadari percobaan bunuh dirinya. Hingga saat ini, Claire Sen masih belum pulih dari peristiwa bunuh dirinya itu. Kalau begitu, bukankah kita sia-sia ke sini? Bertha Zhu tidak sabar hingga melontarkan kata-kata itu, wanita itu juga tidak tahu balas budi. Dia bahkan tidak berterima kasih padahal nyonya muda lah yang menyelamatkannya dan dia malah berteriak begitu keras karena tidak ingin bertemu denganmu. Bertha Zhu berpikir pasti ada rasa yang sangat sedih oleh Claire Sen. Paman Goldwyn memandangnya dan menggelengkan kepala padanya dan memberikan isyarat padanya untuk berhenti bicara. Bertha Zhu bereaksi dan menyadari bahwa dirinya marah dan mengatakan hal yang tidak sepatutnya dan dengan cepatnya ia meminta maaf pada Claire Sen. Maaf sekali nyonya muda, aku salah ngomong tadi. Tidak apa. Claire Sen menggelengkan kepalanya kemudian terus berjalan keluar. Ketika hampir mencapai pintu utama rumah sakit, ada suatu suara yang dia kenal memanggilnya. Claire Sen membalikkan badan dan melihat Andri Han yang berdiri tidak jauh di belakangnya. Tatapan matanya begitu dingin dan ekspresi datar. Dia. Claire Sen melihat sebuah keintiman di hati dan berjalan ke arahnya. Tuan Andri Han. Andri Han mengangguk padanya, lalu melirik dengan santai pada dua orang yang ada di belakangnya. Kemudian dia berkata, cari tempat di sekitar untuk nongkrong. Mendengar hal itu, Claire Sen mengangkat kepalanya dengan sedikit terkejut. Tuan Andri Han. Kamu menyelamatkan Sally Han dan sebagai kakak darinya, aku perlu untuk berterima kasih padamu. Tidak, tidak perlu. Wajah Claire Sen langsung memerah dan segera menolak. Jika hal ini terjadi pada orang lain, maka mereka juga akan menyelamatkannya. Lagi pula aku dan Sally Han sudah kenal begitu lama, pastinya tidak mungkin tidak menyelamatkannya dari maut. Dia tidak menggunakan hubungan pertemanan yang baik antara aku dan Sally Han karena dia merasa, dia dan Sally Han sudah saling berjauhan. Mungkin saat ini mereka sudah tidak seperti teman baik lagi. Andri Han masih menatapnya dengan tenang, aku tidak tertarik untuk mencari tahu permasalahan kalian namun aku percaya bahwa Nona Sen adalah orang yang baik. Claire Sen, Tuan Andri Han. Namun ada satu pertanyaan di dalam hati dan perlu Nona Sen untuk menjawabnya. Berbicara hingga hal ini, mata Andri Han memerah dan ketika dia melihat Bertha Zhu dan Paman Goldwyn yang ada di belakang Claire Sen, mereka hanya bisa saling menatap. Tuhan, bukankah pria itu menginginkan nyonya muda mereka? Itu tidak boleh. Tidak tahu apakah pertanyaan yang ingin disampaikan Tuan Andri Han. Bibir Andri Han bergerak. Lebih baik kita mencari tempat untuk nongkrong dan berbicara. Matanya masih tertuju pada alisnya walaupun dirinya tahu itu tidak sopan namun dia tidak bisa menahannya. Terlalu mirip. Setiap kali bertemu dengannya, Andri Han selalu merasa dirinya sangat penting seperti peristiwa deja vu. Apakah ini tanda antar saudara? Kemarin malam, dia mengambil data yang diperiksa Siskasu. Mengenai pengalaman hidup Claire Sen, semuanya terinci. Dia bergadang dan membaca semua informasi tanpa melewatkan satu kata pun sehingga dia sudah melihat semua informasi tentangnya. Kemudian dia menyadari bahwa wanita itu tidak hanya mirip dengan orang yang ia maksud, dia juga mirip secara cara bicara dan caranya melakukan sesuatu. Jika bukan karena penampilannya yang berbeda, mungkin Andri Han akan menganggapnya orang yang sama. Ada hal yang ingin disampaikan dalam hatinya namun Andri Han tidak berani mengakuinya. Ditambah lagi permasalahan kali ini sangatlah besar dan jika terjadi sedikit saja kesalahan akan membuat kedua pihak mengalami luka. Sehingga dia masih harus lebih berhati-hati.
Awalnya Bertazzu ingin menolaknya dengan emosi, namun melihat penampilan Andri Han yang tidak seperti orang jahat ditambah lagi Claire Sen yang menyetujuinya sehingga dia tidak bisa berkata apapun lagi dan hanya bisa mengikuti Claire Sen pergi. Lagi pula dia berpikir jika Bertazzu salah melihat orang, pria di depannya bukanlah orang terhormat namun orang yang hilang sehingga dia dan Paman Goldwyn bisa menyelamatkan nyonya muda, bukan? Ada sebuah restoran di dekat rumah sakit dengan lingkungan yang sunyi dan bersih. Beberapa orang masuk dan meminta tempat di dekat jendela, diikuti Claire Sen dan Andri Han saling duduk berhadapan. Bertazzu melirik lokasi duduknya dan bisa melihat orang yang di luar dari tempat duduk mereka. Sepertinya Andri Han ada sebuah pertanyaan yang ingin ditanyakan pada Claire Sen untuk diluruskan agar dirinya tidak keliru lagi. Terpikirkan hal ini membuat Bertazzu menjadi lega. Pelayan restoran datang menyajikan teh, Andri Han dan Claire Sen memesan beberapa hidangan kecil kemudian pelayan pun pergi membawa menunya. Lingkungan di sini lumayan bagus. Claire Sen melihat sekeliling dan sedikit memuji, tidak disangka bahwa ada tempat yang begitu tenang di dekat rumah sakit yang bising. Andri Han tidak berbicara. Dia menurunkan matanya dan mengerutkan kening layaknya sedang memikirkan suatu hal. Claire Sen yang melihatnya tidak memulai percakapan juga akhirnya diam. Kondisi sunyi ini berjalan beberapa menit. Andri Han mendadak mengangkat tangannya dan mengeluarkan sebuah foto dari sakunya kemudian meletakkannya di depan Claire Sen. Apakah Nona Sen kenal dengan barang ini? Barang apa? Claire Sen mengulurkan tangan dan mengambil foto itu. Foto itu menunjukkan sebuah kunci pengaman emas yang tidak terlihat berbeda dari yang biasanya dia lihat. Dia tersenyum, izin bertanya pada Tuan Andri Han, apa yang istimewa dari kunci pengaman emas ini? Sebenarnya tidak ada yang spesial. Andri Han tersenyum dan suaranya menjadi tenang, dia hampir sama dengan kunci pengaman pada umumnya. Namun yang spesial adalah bahannya dan bagian belakangnya. Bahan dan bagian belakangnya. Claire Sen terdiam dan memang bahan kunci pengaman ini jika dilihat berbeda dengan bahan pada umumnya. Kunci pengaman ini dibuat khusus oleh kakekku. Claire Sen menganggukkan kepala, namun foto ini hanya memperlihatkan bagian depannya saja dan bagian belakangnya tidak terlihat sama sekali. Berbicara mengenai hal ini, Andri Han mengeluarkan foto lain yaitu foto bagian belakang kunci pengaman itu. Awalnya Claire Sen masih belum melihat perbedaannya hingga Bertazzu memberitahunya dari belakang, "Nyonya muda, di belakangnya terukir kata-kata." Akhirnya Claire Sen melihatnya di mana di bagian belakangnya terukir dua kata. Audrey Han. Apa maksud dari kedua kata ini? Bertazzu bertanya dengan curiga. Dia masih tidak mengerti maksud dari Andri Han, apakah dia ingin bertanya mengenai keberadaan kunci pengaman itu pada Nyonya muda. Namun apa alasannya? Nyonya muda tidak biasanya berhubungan dengan barang seperti itu sehingga bagaimana cara ia mengetahuinya? Audrey Han. Claire Sen memandang dua kata ini dan merasakan keanehan. Dia mengangkat kepalanya dan memandang Andri Han, "Tuan Andri Han, apa yang terjadi sehingga kamu mendadak menanyakan hal ini?" Andri Han merasakan kata-katanya tergulung tanpa terucapkan dan setelah beberapa saat dia menelannya kembali dan mengubah kata-katanya. Apakah Nona Sen tidak pernah melihat kunci pengaman ini? Claire sedikit mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepala. Bersambung.